Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Saripah, semester 4 A STAI Yamisa Soreang. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pengajaran dalam kegiatan pembelajaran. Materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama pengertian perencanaan pengajaran, yang kedua prinsip-prinsip perencanaan pengajaran, dan yang ketiga manfaat perencanaan pengajaran dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pengertian perencanaan pengajaran. Perencanaan merupakan kegiatan menetapkan tujuan serta merumuskan dan mengatur pendayagunaan manusia, informasi, finansial, metode, dan waktu untuk memaksimalisasi efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan. Bintoro Cokro Amijojo mendefinisikan perencanaan sebagai yang pertama, suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua, suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien. Dan yang ketiga, penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bila mana, dan oleh siapa. Perencanaan pengajaran dapat dilihat dari berbagai sudut pandang sebagaimana yang dikemukakan oleh Haji Saipul Sagala, yaitu yang pertama perencanaan pengajaran sebagai sebuah proses, yang kedua perencanaan pengajaran sebagai sebuah disiplin, yang ketiga perencanaan pengajaran sebagai sains, yang keempat perencanaan pengajaran sebagai suatu sistem proses, yang kelima perencanaan pengajaran sebagai realitas, dan yang keenam perencanaan pengajaran sebagai teknologi. Yang kedua, prinsip-prinsip perencanaan pengajaran. Perencanaan pengajaran membutuhkan skema dan konstruk keilmuan sehingga dapat dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap berbagai masalah yang mengitarinya. Masalah-masalah pokok dalam perencanaan pengajaran adalah yang pertama, masalah arah dan tujuan, yang kedua, masalah evaluasi, yang ketiga, masalah isi dan urutan materi pelajaran, yang keempat, masalah metode, dan yang kelima, hambatan-hambatan. Prinsip-prinsip pengajaran dalam perencanaan pengajaran yaitu yang pertama, prinsip pengembangan, yang kedua, prinsip perbedaan individu, yang ketiga, minat dan kebutuhan anak, yang keempat, aspek motivasi dalam perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, manfaat perencanaan pengajaran dalam kegiatan pembelajaran. Perencanaan pengajaran sangat berfaedah dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Adanya perencanaan pengajaran menjadi tolak ukur bagi mutu pembelajaran. Secara umum, fungsi perencanaan pengajaran menurut Omar Hamalik yaitu yang pertama, memberikan pemahaman yang jelas pada pendidik tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pengajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, membantu pendidik menjelas pemikiran tentang sumbangan pengajarannya terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, menambah keyakinan pendidik atas nilai-nilai pengajaran yang diberikan dan prosedur yang dipergunakan. Yang keempat, membantu pendidik dalam upaya mengenal berbagai kebutuhan dan minat peserta didik serta mendorong motivasi belajar. Yang kelima, mengurangi kegiatan yang bersifat trial dan error dalam mengajar. Yang keenam, peserta didik akan menghormati pendidik yang dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mengajar sesuai dengan harapan mereka. Yang ketujuh, memberi kesempatan kepada para pendidik untuk memajukan pribadi dan perkembangan profesionalnya. Yang kedelapan, membantu pendidik memiliki rasa percaya diri sendiri dan menjamin atas diri sendiri. Yang kesembilan, membantu pendidik memelihara kegairahan mengajar dan senantiasa memberikan bahan-bahan yang aktual kepada peserta didik. Dari materi tadi dapat disimpulkan yaitu perencanaan pengajaran merupakan suatu kegiatan awal dalam merancang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, sumber daya pendukung pencapaian tujuan, dan pendekatan kegiatan.
Prinsip-prinsip perencanaan pengajaran yaitu prinsip pengembangan, prinsip perbedaan individu, minat, dan kebutuhan anak, dan aspek motivasi dalam perencanaan pembelajaran. Manfaat perencanaan pengajaran dalam pembelajaran yaitu sebagai petunjuk arah kegiatan dalam pencapaian tujuan, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, bagi unsur pendidik maupun peserta didik, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelambatan kerja, untuk bahan penyusun data agar terjadi keseimbangan kerja, dan untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.